Juli 2026, isi bensin semakin mengular ya guys. Sekarang isi bensin itu nggak pagi, siang, sore, malam, itu antriannya panjang guys. Karena harga Pertamax itu masih tinggi, orang pada beralih ke Pertalite. Nah, solusinya apa sih guys? Solusinya sih menurut gua kita cari yang hemat-hemat ya. Kayak gua ini nih pakai motor listrik dari Polytron Fox 350. Dan gue bakal buktiin betapa hematnya ya. Jadi gue nggak isi bensin. Bahkan biaya cas harian gue itu cuma 2.500 aja per hari ya guys. Dan itu nggak akan bisa dilakuin sama motor bensin. 2.500 nggak bakal dapet, ya nggak bakal nyampe kalian dengan jarak pulang pergi 73 km. Sebagai pembuktian ya, sebagai pembuktian ini jam setengah 7. Ini juga menunjukkan tripnya udah 0 ya. Posisi baterai 100 km. Posisi gua hari ini ada di Cadas GMP2 ya. Oke, nanti kalau bakal kita space nih, bakal kita buktiin ke kalian betapa iritnya si Fox 350 ini. Oke, jadi kita start aja dulu ya. Oke, kita start dari rumah dengan posisi trip masih di 0. Kilometernya udah mau 1000 ya guys, sudah 966. Jarak tempuhnya gua ke rumah itu kurang lebih 38 km. Nanti bakal gue spill juga nih 38 km bener apa enggak. Ya kurang lebih segitu lah ya. 36, 37 sampai 38 km. Karena gue harus muter lewat perimeter selatan. Jadi pastinya rada jauh sih ya. Tapi lebih enak sih, nggak terlalu macet seperti waktu gue lewat dan Mogot. Ya intinya kalian tau lah ini di Sepatan ya, Cadas, Tangerang. Di sini memang terkenal sama keriuhannya nih. Kalau pagi gini nih, apalagi udah masuk anak-anak sekolah ya, itu biasanya macetnya mengular ya. Biasanya macetnya itu parah. Jadi di mana-mana itu udah bukan hal tabu ya. Tapi video ini nggak bakal gua terusin sampai selesai ya. Nanti bakal gue taruh di poin-poin terpentingnya aja karena jaraknya lumayan jauh nih. Gak cukup juga memori Insta360 gue. Ya kayak gini nih guys, biasa pagi macet. Nanti bakal kita lanjut lagi ya kalau gue udah sampai di poin-poin tertentu ya. Sekarang posisinya udah jam 7 kurang 10 menit ya. Gue ada di Bayur. Masih ada di Bayur ya guys. Tripnya 3,8 km. Baterainya masih 100%. Jadi belum sampai 5 kilo ya. Nanti biasanya kalau kita chargingnya full 100%, tripnya itu di 5 kilo atau 6 kilo lebih, itu baru akan berkurang 1%. Jadi ini posisinya masih aman lah ya. Dan udah lumayan cukup jauh sih sebenarnya. Ini udah, bahkan saat ini udah tembus 4 kilo nih. Jadi bakal kita update lagi ya terus ya sampai kantor gua nih di Jakarta Utara di Pluit ya guys. Nanti kita bakal tahu dari 100% tinggal berapa persen sampai kantor gua. Mode kendaraannya ya masih di D aja. Gua mode kendaraannya selalu D ya guys. Cuman kalau kondisi tertentu gua harus salip-salip mobil depan gua dan mobil itu juga jalan ngebut, gua biasanya pakai S dan itu biasanya langsung lewat sih. Kenceng banget sumpah. Makin enteng banget melayang. Jadi bakal lanjut ya. Oke, ikutin terus. Jam 7 kurang masih sama ya, belum jauh dari tempat tadi. Tripnya udah 4,8 km, masih jam 7 kurang 8 menit, 7 menit lah. Posisi baterai masih 100%. Dan ini lagi ada di jembatan Cisadane guys, Tangerang. Jadi jembatan bersejarah nih guys, dibuat dari zaman kolonial Belanda. Sampai sekarang masih ada guys. Bahkan jadi sumber mata pencarian sih buat yang mancing gitu ya. Nah, ini emang biasa guys macet karena ya di satu sisi juga ya ini memang dia belok kan gitu ya, jadi harus sabar di situ. Nah ini dia, ini posisi jembatannya guys, ini posisi jembatannya dan waduknya itu di sebelah kiri tuh, daerah irigasi Cisadane. Tapi gua nggak tahu ya ada buaya nggak apa di sini, karena gua rasa ada aja ya, cuman tersembunyi aja. Dan dalam beberapa video viral juga memang ada penampakan buaya. Oke guys, nanti kita bakal lanjut lagi sampai depan. Jadi ikutin terus ya video ini. Gua bakal tunjukin ke kalian bukti nyata kalau memang si Fox 350 ini
bisa jadi alternatif teman-teman semua ya buat beralih dari bensin ke motor listrik. Untuk kegiatan kantor ya khususnya, untuk kegiatan kantor itu sangat membantu banget karena pastinya pengeluaran kita itu harian sebesar 20.000 atau 30.000 atau 40.000 buat pulang pergi aja itu bisa tertekan sih guys, bisa tertekan sangat cukup banyak. Dan kalau boleh sharing, jarak tempuh gua adalah 72 atau 73 km ya setiap hari pulang pergi, dan sampai rumah itu gua masih aman guys. Jadi gua nggak pernah beli bensin lagi, dan uang bensin gua justru terkumpul ya guys. Sebenarnya buat bisa kita alihkan tuh, jadi memang irit banget sih. 500.000 lebih gua sebulan udah termasuk oli ya. Dengan ini gue cuma pakai 300 ribuan aja sebulan plus biaya sewa baterai ya. Jadi gue ada irit 200 ribuan, dan itu lumayan banget menekan budget ya. Dan pastinya juga kalau berangkat kerja gini kita nggak pusing nih sama antri-antri bensin ya, karena dimana-mana ini sekarang bensin udah parah banget guys, mengular banget sih, menular. Nah itu aduh sadis. Gua yakin ini keresahan kita semua ya, jadi tolong di disclaimer, bukan gua menjelek-jelekan motor bensin, tapi gua rasa ini gua akan bahas tentang keresahan aja sih, tentang keresahan dari apa sih yang kita rasakan ya, khususnya kayak kita karyawan kayak gini. Dan ini gua udah nyampe di jalan apa ya, Surya Dharma ya kalau salah, ini menuju bandara ya, ke bandara, ke perimeter selatan, utara, ke laut juga bisa nih, ke Untung Jawa, akses bisa lewat sini lurus aja. Nanti bakal gua update lagi kalau udah sampai di depan. Dan ini udah hampir jam 8 ya. Posisi tripnya udah 6 km nih guys, 6 km, posisi baterainya masih 100%. Jadi sedikit lagi dia bakal berkurang nih jadi 99. Biasanya di 61, 62, 63 sih, bahkan tertentu bisa sampai 6,9 tuh, di banget. Tapi ini udah posisi 6 ya, nanti bakal gua terus pantengin dan menjadi referensi kalian kalau kalian memang lagi pertimbangin cari-cari motor listrik. Dan di jalur ini memang ya rame gini-gini aja. Nah ini udah 6,1%, udah otomatis berkurang baterainya jadi 99%. Di trip 6,1 km ya, di trip 6,1 km baterai gua berkurang 1%, dan itu kalau nggak salah apanya ya, bonusnya ya. Jadi kita bakal lanjut lagi dan update lagi ke kalian nih. Semoga kalian juga bisa tahu nanti ya kayak gimana kondisi perjalanan gua sampai kantor, dan sisanya ya baterainya itu bersih, bensin panjang ya, walaupun cuma 5 menit 10 menit, tapi itu udah bisa kasih kalian jarak waktu jauh banget guys. Tapi kalau kalian lagi buru-buru ya, itu pastinya enak banget sih. 3 menit guys, trip udah 8 km, baterai 98%, posisi udah di M1 nih guys, udah di pertigaan bandara ya. Ini akses buat karyawan yang kerja di bandara, mereka parkirnya di dalam ya guys. Jadi dari sana mereka bisa naik kayak ada busway-nya gitu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Berbayar itu 5.000 guys. Kalau gratis kalian udah bisa tuh ke terminal 1, 2, dan 3. Jadi cukup menghemat budget sih. Gua kemarin kayak gitu juga sih, kemarin gua kurang lebih posisinya enak banget, gratis. Jadi gua dari Bali kemarin ke sini ya. Ini udah di perimeter masuk ya guys, selatan. Ini udah di perimeter masuk selatan. Sini udah tripnya 8,2 km nih guys. Nah kalau kalian banyak pesawat di sini ya memang ini udah masuk ke bandara ya. Nah ini udah laju-laju pacu bandara sih. Dan sekali lagi ya, di Fox 350 ini menurut gua ya posisinya lumayan enak ya, motor listrik yang kasih kita agak nyaman ya, karena kita mesti harus sewa baterai di 200.000 sebulan, tapi klaimnya itu kita bisa tukar garansi baterainya seumur hidup. Jadi pasti wah batuk guys. Nah
pastinya itu sangat membantu buat kita nih kelas karyawan kayak gini kan, karena harga baterai juga lumayan mahal ya. Bahkan kalau gue pernah sharing sama abang-abang ojek online, itu mereka sangat terbantu dengan sistem sewa baterai karena mobilitas tinggi, dan kalau kenapa-napa sama baterai mereka nggak pusing, tinggal tukar aja gitu. Ini posisinya udah masuk parameter ya. Parameter ini panjang ya, ada kali 5 kilo atau berapa ya, dan itu treknya memang enak sih ya, halus gitu. Dan di parameter selatan ini juga hati-hati ya guys, karena rawan kecelakaan di sini. Sering terjadi kecelakaan. Nggak parameter selatan, nggak utara, karena memang jalannya lurus. Jadi kadang kita ngantuk ya, atau ada banyak mobil yang salip. Oh, itu ada kecelakaan guys di sebelah kanan gua. Di sana tadi baru gua bilang kecelakaan, ada kecelakaan. Nah, tapi semoga semua baik-baik aja ya, karena kita harus tetap berhati-hati. Nanti bakal gua update lagi ya guys. Nanti gua update lagi setelah pemakaian gua sampai kantor. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kalian kalau kalian lagi pertimbangin nih teman-teman buat beralih ke motor listrik. Oke, kita hampir jam 7.15 ya, 7.16 lah ini tepatnya. Gua udah mau keluar parameter selatan nih, udah di detik-detik trip udah menunjukkan 17,2 km ya. Jadi baterai udah tinggal, barnya itu menunjukkan 88%. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Di selatan ini memang panjang banget ya. Kalau tadi 8 berarti hampir 8 kilo ya guys ini guys. Hampir 8 sampai 9 kilo berarti dia jalur untuk menuntaskan si parameter selatan. Dan ini gue udah mau keluar ke Rawabokor. Tapi ya gitulah ya. Macet. Ya jarang sih, biasanya juga nggak macet, tapi ini macet. Ada. Ntar lagi gue bakal keluar dan gue bakal update lagi ke kalian nih guys. Jadi semoga kalian terus nih masih nonton video ini. Sekarang udah jam 7:20 dan kita udah di Rawabokor ya guys. Jadi udah keluar Kalimantan Selatan, udah di Rawabokor, baterai 87%. Posisi kilometernya udah tembus di 18,7 km. Dari 0 ke 18 km itu berarti dari rumah gua sampai Rawabokor nih guys. Dan bentar lagi kita bakal masuk ke kawasan elit ya, Citra, dari Citra 8. Nah, karena kita bakal tembus sampai Palem Semi dan Kayu Besar. Nah, ini dia, kita ke kiri. Kita udah masuk jalan tembus alternatif yang menurut gua cukup enak sih. Nah, ini udah Citra 8, baterai masih 87%, tripnya udah 19,1 km. Nah, jadi memang penggunaan Fox 350 ini ya, kalau kalian beralih dari motor bensin ke Fox 350 ini pasti butuh penyesuaian ya. Bukan penyesuaian dari masalah harga ya, tapi masalah naik ya kendaraannya kayak gimana. Itu memang butuh penyesuaian juga sih, karena memang tarikannya nggak ada minim getaran ya. Jadi dia langsung ngacir aja gitu. Kalian gas sedikit aja dia jalan. Di satu sisi juga bikin dompet kalian makin aman sih guys sebenarnya. Dan gak usah khawatir sih kalau jarak jauh atau touring ya. Gua rasa touring itu kita nikmatin perjalanan ya, bukan buru-buruan sampai kan. Namanya touring pasti kita butuh menikmati jalan. Dan ngecasnya juga sebenarnya banyak di SPKM tuh, bahkan sebenarnya ya udah anti overheat sih kalau kalian pakai oil dari buat BLDC-nya ya. Pakai oil BLDC-nya itu udah anti overheat. Jadi bisa kalian sampai puncak tuh gas pol. Tapi tetap perlu jeda ya guys, perlu istirahat. Karena perjalanan dari rumah gua sampai Bogor itu kalau melalui maps ya itu kurang lebih 98 km. Berarti ya cukup lah sebenarnya ya, temen gua rasa sih nyampe Ciawi sampai udah harus
wajib ngecas ya, karena perjalanan ini pasti masih panjang. Jadi dan kalau ngecas itu ya kita ibaratnya istirahat aja guys, istirahat dengan di jalanan, ngobrol santai. Oke, jadi terus pantengin ya video ini sampai selesai. Ini gue udah di Citra 8, ntar lagi gue bakal ke Citra 5 nih guys, gak jauh dari sini. Jadi ikutin terus ya. Citra 8 ya, sekarang posisinya Citra Garden nih, pas 7.30 Citra Garden. Ini tripnya masih di 22,5 km ya guys. Tripnya baru 22 km dari targetnya di 37 sampai 38 km ya. Odometer gua udah menunjukkan hampir 1000 ya guys. Pemakaian hampir 3 minggu ya. Udah 989 km. Gila. Ini gue pakai memang buat kerja aja sih guys. Gue pakai buat kerja aja dengan jarak tempuh 71 sampai 72 km ya, pulang pergi dengan pemakaian baterai 100%. Biasanya itu range-nya kisaran di atas 40% ya. Sisanya nyampe rumah. Jadi nyampe rumah gue diemin 15 menit sampai 20 menit, akan gue charge lagi. Biar besok pagi gue tinggal berangkat. Biasanya kalau dari 40% itu durasi ngecharge-nya itu 2,5 jam sih biasanya ya, kurang lebih segitu ya, karena bukan fast charging, masih charging bawaan ya, orinya masih yang di 10 ampere. Karena gue kalau mau beli fast charging juga belum cukup guys uangnya. Itu dia masalahnya, bukan uangnya, apa namanya, dayanya rumah gue masih 900 volt sih. Pengennya sih naikin ke 2200 ya, nanti bakal naikin daya, mudah-mudahan aja bisa. Oke guys, jadi bakal gua lanjutin lagi ya nanti sampai gua depan, sampai kantor, sampai selesai. Semoga juga kalian yang mau beralih dari motor bensin ke motor listrik, gua rasa kalian bakal kayak gue kayak gini nih ya. Sebenarnya sih bisa aja sih ngebut-ngebutan kenceng, cuman gua mikirnya ya aduh capek lah, buru-buru juga mau kemana sih kan. Gua kan pengennya selamat guys. Ini udah masuk Palem Semi nih guys, gua udah di Palem Semi. Keluar dari Citra Garden itu nanti bakal langsung Palem Semi, bakal langsung ke Kayu Besar. Ini udah 23,7 km dengan baterai tersisa 82% guys. Ini gue udah sampai di Palem Semi. Ini jalur lama ya, sebelum adanya Citra Garden, Citra 8. Ini adalah jalur tembus utama nih. Biasanya masih lewat SMA 95 tuh. Sekarang udah enak guys, udah ada Citra 8. Nanti bakal gue update kalau udah sampai Kayu Besar. Jadi ikutin terus ya vlog ini, gak lama, dan semoga kalian bisa terbantu sama vlog gue ini ya. Dan biasa kalau memang kalian ada pertanyaan atau kalian ada masalah di jarak tempuh atau kalian ada masalah pertimbangan yang berat, ya kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys. Kita sharing bareng, nanti kita bakal kupas tuntas tuh pertanyaan kalian. Pastinya bakal gue jawab sih. Oke, kita bakal update lagi nanti ke depannya. Jadi ikutin terus vlog ini ya. Jam 7:38 guys. Ini posisi udah di Kayu Besar, Jakarta ya. Udah di jalan raya nih, tembusan ke tol Pluit ya. Dan ke bandara juga bisa sih tolnya. Ini posisi baterai udah tinggal 80%, dengan trip yang gua tempuh itu udah di 26,6 km. Udah semakin mendekati nih guys. Jadi ya pastinya ya, teman-teman yang ngikutin video ini udah lihat tuh dari awal perjalanan dari Tangerang menuju
antar gue ya di Jakarta Utara kayak gimana perjalanan dan rutenya, dan gue pakai motor listrik. Dan semoga menjawab kekhawatiran teman-teman dengan jarak tempuh yang cukup jauh, sampai atau enggak ya, atau overheat nggak sih bang selama perjalanan. Oke, semoga bisa membantu teman-teman. Nanti bakal gue update lagi ya seperti biasa teman-teman. Nanti di depan bakal gue informasi lagi, karena ini gue masih di kayu besar. Ya teman-teman masih terus nonton video ini ya, jadi mohon ditunggu ya guys. Laut udah nggak jauh lagi nih dari kantor gua, kurang lebih 8 kilo lah dari depan tadi ya. Kalau dari gerbang itu kurang lebih 8 kilo. Ini Lang Laut, posisi jam 8 kurang 10 menit dengan mode D. Posisi trip udah 29 km, dan pemakaian baterai gua tinggal di 77%. Nah itu dia guys, jadi pemakaian baterai gue udah tinggal 77%, sisa ya dari 100%, dengan trip 29 km ya. Jadi pakai kurang lebih hampir 23% pakai ya. Untuk kalian kayak gimana tuh guys, bagus apa enggak, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ya sebenarnya kita ini cuman nyari solusi aja ya. Gue rasa kalian semua, gue rasa teman-teman semua juga pasti lagi nyari solusi ya, tentang kerasnya sekarang kondisi ya. Bensin antri di mana-mana, pengeluaran bensin itu semakin berat ya guys, dengan pendapatan yang memang nggak sebanding. Jadi gue bukan mengejudge ya, tapi gue coba menggali keresahan kita ya. Memang kita semua punya keresahan di situ ya, karena pengeluaran itu belum termasuk dari makan ya, dan itu hanya pengeluaran sebatas bensin aja buat kita kerja ya, dan itu nggak jadi apa-apa juga sih. Nah, jadi kepake buang uap gitu kan. Dan gue rasa teman-teman sekarang yang udah mulai merasa ingin mempertimbangkan motor listrik, berarti sih bisa beralih ke molis sekarang ya, karena sekarang udah mulai banyak nih molis-molis yang bagus, yang jarak tempuhnya itu sangat jauh. Bahkan modifikasi molis juga udah banyak. Kalian bisa tuh nonton referensinya Om Dablong, dia jual molis second, jual juga part-partnya, jual juga modifikasinya tuh ya guys. Bahkan ya dia E8S Pro sebenarnya sekarang kalau kalian hype itu memang lagi viral banget guys, karena mereka lucu, bisa dimodif. Nah, posisi masih di Lang Laut ya. Nanti bakal gue update lagi di depan kalau gue udah sampai Muara Karang ya dan Pik. Oke, ikutin terus ya. Akhirnya guys, udah jam 8 lewat 5 menit. Posisinya udah nyampe Pik ya guys. Gue udah nyampe di Pantai Indah Kapuk. Jadi ini udah nyampe di tempat rumah-rumah mewah ya. Rumah-rumah memang khusus buat orang-orang yang berada di sini ya. Ada Venice, ada katamaran dalam sana ya. Dan ini adalah Peak Paradise, Boulevard ya. Kalau di belakangnya Pinisi di samping kanannya, dan itu adalah wow, rumah-rumahnya bagus banget sih. Kalau kalian situ pasti kalian bakal ngucap ya semoga bisa punya rumah kayak itu, amin amin ya rabbal alamin. Dan ini udah di peak ya, posisi baterai 75%, posisi baterai 75%, rate gue udah tembus 32,3 km. Gila gak lo? Gila gak tuh? Cuman 2.500 gue sehari ngetes, gue bisa tempuh jarak sampai segini jauhnya. Gila. Dan itu belum pulang ya, ini baru berangkat guys, belum pulang, masih bisa 74%. Dikit lagi gue nyampe kantor, nanti bakal gue update juga ya bakal berapa nih, gue penasaran. Dan semoga kalian juga bisa tahu ya, dan semoga kalian yang memang lagi cari motor listrik, gue rasa Fox 350 ini bisa jadi pertimbangan ya. Tapi kalau kalian memang ragu dengan sistem sewa baterainya, masih banyak kok yang mereka selain si Fox 350 ini ya, ada Yadea, ada Alfa Sevro ya. Jadi semoga
bisa menjadi inspirasi kalian nih, karena kalau kalian beralih ke motor listrik, yang gue bakal jamin 100% adalah kalian akan irit secara bensin guys. Jadi uang bensin kalian itu aman di kantong atau di dompet kalian itu gak keluar-keluar guys, sumpah. Nanti bakal akhirnya guys, sudah jam 8 lewat 1 menit. Posisi gue udah di Muara Karang ini. Udah tinggal udah tinggal fluid ya guys. Baterainya 72%. Jadi masih sisa 72% nih gua sampai Muara Karang ini. Dan tripnya memang lumayan jauh ya, karena gua muter nggak lewat Dan Mogot. Tapi kalau gua lewat Dan Mogot itu gua nggak sukanya macet ya guys, panjang banget. Dari mulai Batu Ceper sampai Cengkareng itu kadang macetnya banyak titiknya gitu. Dan kalau gue lihat bandara memang agak jauh ya, agak jauh 7-8 kilo. Tapi jalurnya memang enak ya guys, lancar aja gitu. Jadi gua pertimbangannya adalah itu guys, daripada gua macet-macetan, gerah, nanti emosi ya kan. Biasanya orang kalau macet pada emosi kan. Ini gua santai-santai aja. Di depan situ gua bakal udah sampai fluid. Patokannya adalah jembatan ya guys. Jadi jembatan itu adalah salah satu udah sampai ke fluid. Jadi semoga dengan video ini ya kalian bisa terbantu nih, bisa menjawab keresahan kalian tentang jarak tempuh si Polytron 350 ini, dan irit penggunaan baterainya kayak gimana ya guys. Tadi gue jelasin juga dari 100% sampai ini gue belum sampai kantor ya. Tripnya masih 35 km. Jadi menurut kalian kayak gimana tuh guys? Pemborosan apa irit, dan apa itu hemat juga ya semakin ya. Nah itu kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Nanti bakal kita diskusikan bareng-bareng nih guys. Kelebihan dan kekurangannya kalian bisa upload juga di situ ya. Ini adalah jembatan dari PLTU ya. Ini pembangkit listrik Jawa nih, sejauh Bali ya. Ini restocknya nih. Jadi kalau ini hancur mati lampu ya semuanya. Nah ini dia jembatannya guys, jembatan penghubung dari Muara Karang ke Pluit. Jadi gue udah di Pluit nih, tepatnya mungkin ini di Pluit Utara ya, tapi gue bakal sampai kantor nggak nyampe 1 menit sih sebenarnya. Nah ini udah sampai Pluit ya guys. Jadi dari jarak gue sampai dari rumah ke kantor itu kurang lebih 30, hampir 36, 37 ya guys. Karena ini belum sampai sih, ini belum sampai, dikit lagi belok dan gue bakal sampai. Jadi itu adalah jarak tempuh yang asli ya guys. Dan posisi sekarang nih udah 71%, dan dikit lagi gue sampai kantor. Dan itu semoga bisa menjawab dari video ini ya guys, betapa iritnya si Fox G50. Dan sebelum gue akhiri video gue ini juga ya, nanti bakal gue kasih buktinya dulu. Tapi kalian bisa subscribe juga nih, biar gue makin kenceng bikin video-video tentang si Fox G50. Nah ini dia guys posisinya, gue udah sampai. Ini SPBU Pluit, kantor gue di sebelah kanan, dan gue akan parkir di sebelah kiri ya. Tapi sebelum itu juga bakal gue berhenti dulu, bakal gue cek and recheck tentang baterainya ya, bakal gue videoin juga. Semoga kalian bisa tahu real sesungguhnya ya guys. Bentar ya guys, gue cari tempat dulu. Ini dia tempat kerja gue ya guys, sebelah kanan. Nah ini dia, udah sampai. Gue bakal berhenti di sini. Oke, gue bakal berhenti di sini ya guys. Ntar gue bakal buka HP dulu ya guys. Sebentar guys, gue bakal tunjukin ke kalian juga sih. Sebentar. Oke, kalau kalian lihat di sini 71% dengan tripnya 35,9 km. Jarak tempuh gue udah 1000. Jarak tempuh gue udah 1000 ya guys, pas 1002. Oke. Sudah. Dan bakal gue lampirin juga nanti ya guys, bukti dari trip perjalanan gue juga ya. Jadi tanpa panjang lebar ya, udah sampai juga. Semoga membantu dalam kalian memilih motor listrik. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam murah-murah guys.